Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan kembali sosialisasi mengenai penerapan logic model dalam penyusunan program desa. Dan pada saat ini kita masuk ke bagian ketiga, yakni bagaimana kita menggunakan logic model untuk melakukan monitoring dan evaluasi program. Ya, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, untuk menjamin kesuksesan program, kita tentu perlu mengawasi program yang kita lakukan. Nah, ada dua macam pengawasan yang kita bisa lakukan, yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring itu adalah kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa program yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kita melihat apakah pelaksanaan programnya itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian keberhasilan suatu program dalam menghasilkan dampak. Jadi kalau monitoring kita fokus pada melihat bagaimana program berjalan, kalau kita bicara soal evaluasi, kita bicara soal menilai apakah program yang kita lakukan itu sukses menghasilkan dampak yang kita inginkan. Jadi itu bedanya ya. Jadi monitoring dan evaluasi ini dua hal yang berbeda. Monitoring itu terkait erat dengan sisi proses dan sisi output, sedangkan evaluasi itu terkait erat dengan sisi dampak. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke logic model, monitoring itu terkait dengan pengawasan program pada sisi proses dan output. Sedangkan evaluasi itu lebih kepada penilaian keberhasilan program untuk mencapai suatu dampak ya. Jadi itulah pengenalan terkait monitoring dan evaluasi ya. Seperti tadi dijelaskan di judul, monitoring dan evaluasi ini sering disingkat MONEV ya, monitoring dan evaluasi. MONEV. Nah, untuk melaksanakan MONEV ya, monitoring dan evaluasi, kita membutuhkan yang namanya indikator. Indikator untuk mengukur kesesuaian program dengan rencana yang kita susun atau monitoring, termasuk dan juga kesuksesan program untuk mencapai dampak yang diharapkan atau evaluasi. Kalau dalam monitoring yang kita perlukan adalah indikator proses, sedangkan dalam evaluasi yang kita butuhkan namanya adalah indikator dampak atau sering dibilang disebut sebagai indikator kinerja. Jadi monitoring membutuhkan indikator yang namanya indikator proses, evaluasi membutuhkan yang namanya indikator kinerja. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, apa itu indikator proses? Indikator proses adalah indikator yang menilai keberlangsungan proses. Jadi indikator yang menilai keberlangsungan proses. Nah, indikator proses itu diperlukan untuk mengawasi apakah program sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jadi programnya terlaksana sesuai rencana atau tidak. Ya, sekali lagi indikator proses itu berkaitan dengan apakah programnya sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, indikator proses ini diturunkan dari bagian proses dan output dari logic model ya. Karena logic model itu sendiri merupakan bagian dari dokumen bagian dari perencanaan. Ya, di situ dimuat proses input apa yang diperlukan, proses apa yang diperlukan dan output apa yang diperlukan. Maka indikator proses itu kalau dari logic model itu diturunkan atau berasal dari bagian proses dan output. Nanti kita akan lihat bersama. Nah, misalnya contoh, misalnya seperti di video kedua tadi kita banyak membahas contoh program pelatihan mengenai cara menjual produk UKM di aplikasi daring dan bertransaksi melalui aplikasi dompet elektronik. Nah, dari logic model yang kita bahas pada video kedua yang sebelumnya, ditemukan bahwa aktivitas-aktivitas yang masuk di dalam bagian proses itu adalah pertama, mencari instruktur, kedua, membahas materi dan jumlah pertemuan dengan instruktur,
Ketiga, menyiapkan gadget bagi UKM yang belum memilikinya. Keempat, mencari ruangan dengan internet yang baik. Kelima, mengajak para UKM. Dan keenam, melaksanakan pelatihan. Nah, kemudian selain itu juga, dari logic model atau LM, program pelatihan yang kita sudah bahas yang sebelumnya, ditemukan bahwa output yang ingin kita hasilkan itu adalah pelatihan mengenai penjualan produk UKM di aplikasi daring dan transaksi digital melalui aplikasi dompet elektronik. Jadi outputnya adalah pelatihan, ya, pelatihan mengenai penggunaan aplikasi daring dan aplikasi dompet elektronik. Nah, oleh karena itu, indikator proses yang kita perlu gunakan untuk memonitor pelaksanaan program adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah UKM dari desa terkait yang mengikuti pelatihan. Kira-kira berapa jumlah UKM yang ikut pelatihan, gitu. Nanti itu bisa menjadi bahan evaluasi. Kalau misalnya dalam rencana kita menargetkan misalnya ada 10 UKM yang mengikuti pelatihan, tetapi dalam kenyataan misalnya hanya 8 atau bisa bahkan lebih daripada 10, misalnya 12, nah itu menjadi bagian dari monitoring. Kemudian indikator proses yang bisa kita identifikasi adalah jumlah UKM yang mengikuti pelatihan dengan gadget. Jadi sekali lagi, jumlah UKM yang mengikuti pelatihan dengan gadget, atau dengan kata lain, berapa jumlah UKM yang memiliki gadget, begitu ya. Kemudian jumlah pertemuan yang dilakukan untuk pelatihan. Berapa kali pelatihan itu dilakukan? Kemudian karena salah satu proses yang kita lakukan adalah mencari instruktur, maka kita juga perlu memonitor kompetensi yang dimiliki instruktur. Makanya salah satu indikator proses adalah kompetensi yang dimiliki instruktur. Nanti dengan indikator ini kita bisa monitor apakah instrukturnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan materi pelatihan. Jangan sampai pelatihan terkait dengan tadi aplikasi digital itu disampaikan oleh instruktur yang tidak memiliki keahlian di bidang hal tersebut. Gitu. Kemudian berikutnya adalah materi-materi yang diberikan kepada UKM peserta pelatihan. Ini juga menjadi salah satu indikator proses. Apa saja materi-materi yang disampaikan kepada UKM di waktu pelatihan tersebut. Kemudian berikutnya jenis internet yang digunakan dalam pelatihan. Kemudian kelancaran internet yang digunakan dalam pelatihan. Dan berikutnya adalah kondisi ruang pelatihan. Nah, ini adalah tabel tadi, indikator-indikator proses yang sudah kita identifikasi tadi. Nah, kemudian dari sini kita bisa membuat pertanyaan monitoring. Nanti pertanyaan monitoring ini akan berguna bagi kita untuk melaksanakan monitoring, untuk menjamin bahwa program yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana. Jadi misalnya di nomor indikator proses nomor 5. Itu kan indikator prosesnya materi-materi yang diberikan kepada UKM peserta pelatihan. Nah, pertanyaan monitoringnya ya, apa saja materi yang diberikan kepada UKM peserta pelatihan? Ya, ini saya mohon maaf, harusnya ada tanda tanya ya di seksi itu. Kemudian jenis internet yang digunakan dalam pelatihan. Nomor 6. Maka pertanyaan monitoringnya adalah apa jenis internet yang digunakan dalam pelatihan? Apakah bisa dispesifikan apakah WiFi atau internet biasa seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat tadi indikator proses yang sudah kita paparkan dalam tabel, dapat diketahui bahwa data-data yang perlu dikumpulkan untuk memonitor jalannya program itu ada yang bersifat kuantitatif, data-data dalam bentuk angka, maupun kualitatif, data-data dalam bentuk kata-kata atau paragraf gambaran. Nah, indikator proses yang membutuhkan data kuantitatif itu adalah indikator nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan indikator proses nomor 4-8 itu membutuhkan data kualitatif ya. Mari kita lihat. Tadi 1, 2, 3 ini membutuhkan data kuantitatif. Karena lihat, indikatornya kuantitatif.
jumlah UKM dari desa terkait yang mengikuti pelatihan. Kemudian jumlah UKM yang mengikuti pelatihan dengan gadget. Dan kemudian jumlah pertemuan yang dilakukan untuk pelatihan. Nah, ini kan indikator yang mesti dijawab dengan angka dan sebutan angka. Misalnya untuk indikator 3, jumlah pertemuan yang dilakukan untuk pelatihan misalnya 5 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan. Atau bisa juga kalau misalnya pertemuannya itu misalnya 1 kali pertemuan setiap minggu. Misalnya seperti itu. Itu data kuantitatif, data yang bersifat angka gitu. Sedangkan yang seterusnya ini memerlukan jawaban yang bukan bersifat angka tetapi bersifat kualitatif. Sekali lagi, indikator proses nomor 4 sampai nomor 8 itu membutuhkan data atau jawaban yang kualitatif, paragraf, karena pertanyaannya tidak menuntut jawaban kuantitatif. Ya, itu saja. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai monitoring, bagaimana kita melihat kesesuaian antara pelaksanaan program di lapangan dengan rencana yang sudah kita susun. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi ini seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan bagaimana kita menilai seberapa berhasil suatu program dalam mencapai dampak yang diinginkan. Nah, oleh karena itu yang kita butuhkan adalah indikator dampak atau sering disebut indikator kinerja. Karena dengan bantuan indikator-indikator kinerja, kita bisa menilai apakah program yang kita susun itu menghasilkan dampak yang diharapkan atau tidak. Nah, indikator-indikator kinerja tersebut, kalau kita lihat logic model, itu dihasilkan dari bagian dampak. Nah, ini yang nanti kita akan evaluasi bersama. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana kita menurunkan indikator kinerja. Nah, perlu dicatat bahwa indikator kinerja ini membutuhkan waktu yang lebih lama sebenarnya untuk dibuat karena memang lebih kompleks. Tetapi saat ini saya akan berusaha untuk menyampaikannya dengan sesederhana mungkin. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, jadi indikator kinerja itu diturunkan dari bagian dampak di logic model, baik itu dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Nah, sekarang saya akan gunakan contoh program yang sama, program pelatihan penggunaan aplikasi digital dan aplikasi dompet elektronik. Nah, di sini dampak jangka pendeknya adalah ada 2, ya. Para pelaku UKM terampil menggunakan aplikasi digital untuk menjual produk mereka, dan para pelaku UKM terampil memakai aplikasi dompet elektronik untuk bertransaksi secara digital. Nah, jadi ini adalah dampak jangka pendek yang sudah kita susun tadi. Nah, indikator kinerja yang kita buat itu harus sesuai dengan dampak yang ingin kita capai. Nah, untuk dampak jangka pendeknya, contohnya indikator kinerja yang dapat kita pakai adalah jumlah UKM peserta pelatihan yang secara konsisten menggunakan aplikasi digital sebagai sarana penjualan produk sampai waktu observasi. Jadi, misalnya ketika kita mau melakukan evaluasi setelah program itu berjalan, nah kita mau lihat apakah dampak dari program itu tercapai, atau bahasa lainnya, apakah para pelaku UKM itu sudah terampil menggunakan aplikasi digital untuk menjual produk mereka. Maka kita perlu melihat apakah pelaku UKM itu secara terus-menerus dia menggunakan aplikasi digital tersebut bahkan setelah program itu selesai. Maka tentu indikator kinerja yang kita lihat adalah berapa UKM peserta pelatihan yang secara konsisten menggunakan aplikasi digital sebagai sarana penjualan produk sampai waktu observasi. Maksudnya dari selesai pelatihan sampai kita turun untuk melakukan evaluasi, untuk melihat keadaan, apakah UKM tersebut konsisten melakukannya. Begitu. Nah, di sini perlu secara jelas dibatasi bahwa
yang kita observasi adalah jumlah UKM peserta pelatihan. Sekali lagi jumlah UKM peserta pelatihan. Jadi kita tidak memasukkan UKM-UKM yang tidak ikut pelatihan. Kenapa? Karena yang kita mau ukur adalah dampak dari program. Jadi karena kita mau ukur adalah keberhasilan program tersebut untuk mencapai dampak, maka tentu kita hanya membatasi evaluasi kita pada peserta pelatihan yang pada UKM yang mengikuti pelatihan. Sekali lagi kita membatasi evaluasi kita pada UKM-UKM yang merupakan peserta pelatihan, yang mengikuti pelatihan. Dengan kata lain, UKM-UKM lainnya itu tidak kita masukkan dalam evaluasi nanti. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan dampak jangka pendek yang kedua, indikator kinerja yang bisa kita gunakan adalah jumlah UKM peserta pelatihan yang secara konsisten menggunakan aplikasi dompet elektronik sebagai sarana transaksi jual beli produk sampai waktu observasi. Jadi sama saja ya, cuma tetap yang kedua ini adalah konsisten menggunakan aplikasi dompet elektronik, sedangkan yang di atas itu konsisten menggunakan aplikasi digital. Karena memang kedua aplikasi ini berbeda. Nah, berikutnya, hal yang sama itu kita juga terapkan di dampak jangka panjang. Di sini kita lihat bahwa untuk program pelatihan aplikasi, dampak jangka panjang yang kita tetapkan adalah pertama, para pelaku UKM dapat menjangkau calon pembeli dari luar desa, khususnya dari daerah perkotaan. Nah, indikator kinerja yang sesuai dengan dampak nomor 1 ini adalah rata-rata persentase jumlah pembelian bulanan dari konsumen baru dari luar desa atas produk-produk UKM peserta pelatihan. Jadi lihat baik-baik, ada beberapa batasan yang dikenakan. Jadi indikatornya hanya membatasinya pada produk-produk UKM peserta pelatihan. Jadi sama seperti tadi, UKM-UKM yang ada di desa tersebut tetapi bukan merupakan peserta pelatihan, itu kita tidak masukkan ke dalam evaluasi nanti. Hanya peserta pelatihan saja. Kemudian secara jelas di situ disebutkan bahwa yang diukur adalah persentase jumlah pembelian bulanan. Jumlah pembelian bulanan dari konsumen baru dari luar desa. Jadi yang dilihat adalah pembelian bulanan dari konsumen baru dari luar desa. Kenapa? Karena dampak jangka panjangnya itu hanya bicara mengenai bagaimana para pelaku UKM ini menjangkau calon pembeli dari luar desa. Begitu. Jadi ada pengertian dan definisi yang jelas di dalam kita menyusun indikator kinerja. Begitu juga dengan dampak nomor 2. Di situ ditulis bahwa dampak nomor 2 adalah pendapatan para pelaku UKM itu meningkat. Nah, maka indikator kinerja yang cocok dengan itu adalah rata-rata pendapatan bulanan dari UKM-UKM peserta pelatihan. Nah, ketika kita membangun indikator kinerja ada beberapa syarat. Yang pertama, dia harus spesifik, ya. Nah, spesifik yang dimaksudkan di sini adalah indikator tersebut jelas dan tidak ambigu, Bapak Ibu. Dia harus jelas dan tidak membingungkan, ya. Yang kedua, dia harus measurable. Measurable dalam artian penggunaan datanya menghasilkan data dalam bentuk angka. Jadi sebisa mungkin indikator kinerjanya dalam bentuk angka. Maksudnya bukan pertanyaannya dalam bentuk angka, tetapi jawaban atau data yang diperlukan untuk mengevaluasi indikator itu sebisa mungkin dalam bentuk angka. Ya, bukan berarti indikatornya harus harus memang membutuhkan data angka. Kadang-kadang kita terpaksa harus menggunakan indikator yang sifatnya kualitatif. Seperti misalnya di indikator proses tadi, ada salah satu indikator mengenai kompetensi instruktur. Nah, itu kan mengharuskan kita untuk melihat, untuk menanyakan misalnya gelar dari instruktur tersebut, kemudian pengalamannya dengan aplikasi digital, dan itu adalah data kualitatif. Tidak masalah.
Tetapi memang untuk menggunakan indikator data kualitatif ini memang agak sulit karena ya tidak seperti angka yang pasti ya. Kalau kualitatif itu pun perlu kita pertimbangkan baik-baik, perlu kita analisis baik-baik, perlu kita evaluasi baik-baik data yang masuk ke kita. Kemudian syarat indikator kinerja berikutnya adalah attainable, observable, yang dalam artiannya pengumpulan datanya mudah dilakukan. Jadi kita bisa mengumpulkan data untuk indikator tersebut. Yang keempat adalah relevant, yaitu indikator tersebut terkait dengan dampak yang diharapkan dari suatu program. Nah, berikutnya syarat terakhir adalah timely, atau memiliki batas waktu yang jelas. Jadi indikator tersebut memiliki batas waktu yang jelas. Jadi seperti yang mungkin saya contohkan tadi, di sini secara tegas dikatakan salah satu indikatornya adalah rata-rata pendapatan bulanan. Jadi ada batas waktu. Apakah saudara mau mengukur pendapatan bulanan atau pendapatan harian atau pendapatan tahunan? Yang penting disampaikan, dituliskan di indikator kinerja. Jangan sampai kita menulis hanya rata-rata pendapatan dari UKM-UKM. Rata-rata pendapatan. Itu kita akan kebingungan dalam mengukur karena bisa saja UKM-UKM melaporkan pendapatan bulanan atau pendapatan harian atau pendapatan tahunan atau pendapatan dalam rentang waktu tertentu. Jadi kita perlu menyeragamkan batas waktunya dan itu harus disebutkan secara tertulis di dalam indikator kinerja kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin secara lebih dalam lagi untuk melihat syarat-syarat indikator tersebut, maka penjelasannya lebih spesifik bisa dilihat di modul yang sudah kita susun. Modulnya ini. Nah, modul ini materi-materinya sudah sama dengan materi-materi yang kita sampaikan di dalam video-video kita. Ya, nah di sini ini adalah tabel yang menunjukkan tadi keterkaitan antara dampak dan indikator seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi, misalnya ini untuk dampak jangka pendek, para pelaku UKM terampil menggunakan aplikasi digital untuk menjual produk mereka. Nah, maka indikator kinerjanya adalah berapa jumlah UKM peserta pelatihan yang menggunakan aplikasi digital sebagai sarana penjualan produk. Nah, begitu seterusnya juga. Nah, oke. Setelah kita menentukan indikator kinerja, maka kita perlu lagi menentukan dua macam indikator, yaitu indikator baseline dan indikator target. Maksudnya apa? Nah, kedua indikator ini sangat terkait dengan indikator kinerja. Hanya bedanya saja indikator baseline itu adalah indikator yang menyatakan situasi masyarakat atau sasaran program sebelum program dilaksanakan. Jadi, contohnya situasi sekarang. Nah, sedangkan indikator target adalah indikator yang menyatakan situasi masyarakat yang diharapkan akan terjadi setelah program dilaksanakan. Jadi indikator baseline itu bicara soal masa kini, bagaimana situasi masyarakat saat ini, sedangkan indikator target itu bicara mengenai nanti masyarakat diharapkan sudah seperti apa setelah program ini dilaksanakan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh. Nah, misalnya tadi ya, ini dampak jangka pendek yang saya ambil. Misalnya untuk dampak para pelaku UKM terampil menggunakan aplikasi digital untuk menjual produk mereka. Nah, misalnya kita melihat indikator kinerjanya jumlah UKM peserta pelatihan yang menggunakan aplikasi digital. Jadi jumlah UKM peserta pelatihan yang menggunakan aplikasi digital. Nah, kita lihat sebelum program atau saat ini berapa UKM peserta pelatihan yang menggunakan aplikasi digital. Nah, ternyata kalau kita misalnya ketika kita melakukan observasi, kita menemukan bahwa UKM yang menggunakan aplikasi digital itu ternyata hanya 5. Begitu. Ternyata hanya 5 di desa tersebut yang menggunakan aplikasi digital. 5 dari
misalnya 40 UKM. Jadi 5 dari 40 UKM itu hanya mereka yang menggunakan aplikasi digital, yang lainnya tidak. Nah, misalnya kita berharap bahwa setelah program ini dilaksanakan, jumlah UKM yang menggunakan aplikasi digital itu meningkat menjadi lebih besar daripada 5. Nah, kita bisa kemudian menentukan kira-kira nanti setelah program itu kita lakukan, berapa UKM yang ingin kita capai begitu. Jadi Bapak Ibu, di sini di tabel ini misalnya ya Bapak Ibu, kita melihat bahwa kondisi situasi di saat ini UKM yang menggunakan aplikasi digital itu baru 5. Nah, kita berharap makin banyak UKM yang menggunakan aplikasi digital setelah pelatihan ini. Misalnya kita menargetkan di sini 35 UKM. Maka nanti yang menjadi baseline-nya adalah ini. Terdapat 5 UKM yang menggunakan aplikasi digital saat ini. Sedangkan setelah kita melakukan program, maka target kita nanti jumlah UKM yang menggunakan aplikasi digital itu bertambah menjadi 35 begitu. Nah, jadi dampaknya para pelaku UKM terampil menggunakan aplikasi digital itu akan nampak dari perubahan jumlah UKM yang menggunakan aplikasi dari 5 UKM menjadi 35 UKM. Jadi itu ukuran dampaknya. Ukuran dampaknya adalah penambahan UKM dari 5 menjadi 35 yang memakai aplikasi digital. Jadi indikator baseline dan indikator target itu berfungsi sebenarnya untuk menunjukkan dampaknya itu seperti apa begitu. Dampaknya seperti apa. Kalau misalnya para pelaku UKM terampil menggunakan aplikasi digital, itu masih terlalu abstrak karena baru kata-kata. Kalau indikator baseline itu kita bisa dan tunjukkan situasi saat ini, indikator target kita bisa tunjukkan nanti situasi di masa depan, dan perbedaannya itu nanti kita bisa perlihatkan itu sebagai dampak konkretnya, dampak nyatanya begitu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk indikator dampak jangka panjang gitu. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, misalnya untuk indikator yang dampak jangka panjang yang kedua ini, pendapatan para pelaku UKM meningkat. Nah, indikator kinerja yang kita putuskan adalah rata-rata pendapatan bulanan dari UKM peserta pelatihan. Nah, misalnya kita melakukan observasi di lapangan bahwa ternyata UKM peserta pelatihan yang mereka dapatkan, pendapatan yang mereka dapatkan sebelum adanya pelatihan itu sebesar 20 juta. Nah, 20 juta rupiah per bulan. Nah, itu adalah indikator baseline-nya, situasi saat ini. Nah, kalau misalnya program ini kita lakukan, diharapkan nanti berapa nanti rata-rata pendapatan bulanan dari UKM tersebut. Nah, kalau dampaknya adalah pendapatan para pelaku UKM meningkat, berarti otomatis di masa depan rata-rata pendapatan bulanan itu diharapkan juga lebih tinggi. Misalnya kita tetapkan nanti setelah program rata-rata pendapatan bulanan dari UKM itu adalah sebesar 35 juta rupiah. Nah, itu yang disebut sebagai indikator target. Jadi target kita itu nanti seperti apa. Jadi seperti itulah bagaimana kita menyusun indikator baseline dan indikator target. Nah, catatan yang penting bagi kita ketika kita mau menyusun indikator adalah beberapa hal sebagai berikut. Nah, pertama kita perlu menyusun indikator itu dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemberi dana, baik itu pemerintah maupun lembaga swasta. Dan termasuk juga keseluruhan panitia pelaksana program itu. Karena tadi kan misalnya untuk menentukan baseline-nya. Baseline-nya kan oke, saat ini 20 juta rata-rata pendapatan bulanan dari UKM. Nah, tentu ketika kita menetapkan
nanti targetnya bagaimana di masa depan setelah program berjalan, itu perlu banyak diskusi. Nah, apakah target 35 juta rupiah ini realistis, bisa dicapai oleh program ini? Nah, itu makanya memerlukan diskusi supaya benar-benar indikator target yang kita buat itu bisa kita capai seperti itu dengan program yang kita buat. Yang kedua, kita tadi perlu memastikan bahwa data yang diperlukan untuk mengevaluasi indikator kinerja itu benar-benar tersedia dan dapat dikumpulkan. Nah, ini kita perlu jamin bahwa kita bisa kumpul data untuk melakukan evaluasi menggunakan indikator kinerja tersebut. Dan ketiga, karena ada dampak jangka pendek maupun jangka panjang, maka tentu evaluasi indikator kinerja itu kita perlu lakukan secara berulang-ulang. Nah, demikian dari saya mengenai bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan berbagai macam indikator. Dan berikutnya nanti kita akan membahas bagian terakhir dari sosialisasi ini, yaitu penganggaran berbasis kinerja. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang misalnya belum terlalu mendalam atau belum terlalu dipahami, Bapak Ibu bisa membaca modul penerapan logic model yang sudah kami bagikan. Ya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.